Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu untuk kesempatan kali ini tentunya bersama dengan Bapak Al-Ustadz Fad Akhtar Al-Zami dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba tentunya. Dan tema kita masih mengenai keutamaan taubat dan juga istighfar. Boleh silakan langsung saja kita menuju ke ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba untuk bisa memberikan pertanyaan. Sudah ada belum pertanyaannya? Silakan. Oh, nggak ada lagi pertanyaan, ya ampun. Baiklah kalau gitu. Nah, Pak Ustadz mungkin, kita kan sudah panjang lebar nih untuk berbicara mengenai taubat ya. Nah, untuk taubat itu sendiri Pak Ustadz, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan yang namanya taubat itu sendiri? Dan untuk taubat nasuha yang kita tahu, kita cuma bisa menyebutkan taubat nasuha gitu kan. Nah, yang harus kita benar-benar pahami sendiri agar kita bisa memahami dan melaksanakan taubat nasuha itu seperti apa Pak Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum, di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bentuk taubat yang sesungguhnya. Yang pertama, taubat itu terbentuk dari sebuah kata masdar, dari taba yatubu taubatan, yaitu kembali dan menghentikan. Jadi menurut istilahnya adalah kata taubat itu adalah kita menghentikan dengan hati yang betul-betul dalam hati yang ikhlas. Yang kedua, menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang paling terakhir adalah tidak mengulangi lagi dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, taubat nasuha yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah taubat yang betul-betul keluar dari keimanan seseorang, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Pengampun. Ampunan Allah begitu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyandingkan kebesarannya Ar-Rahim di dalam kalimat taubat. Nah, yang paling penting adalah taubat itu merupakan suatu bentuk amaliyah kolbu yang betul-betul dipastikan betul-betul Allah akan tahu bagaimana seseorang bertaubat kepada Allah, apakah betul-betul taubatnya itu taubat yang sesungguhnya. Taubatan nasuha yang diajarkan baginda Rasulullah adalah mengikuti semua aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari sebuah karya-karya yang telah setelah dia betul-betul melakukan pertaubatan, bagaimana sujudnya apa bertambah, rukuknya apa bertambah, wajib sunnahnya apa dilakukan, sedekahnya bagaimana, pengorbanannya bagaimana. Sebuah sahabat Rasulullah, Ka'ab itu hanya ketika itu ragu untuk mengikuti perang Tabuk ketika itu. Perang sangat besar ketika itu. Padahal beliau sudah menyiapkan kendaraan, sudah menyiapkan kudanya, sudah menyiapkan peralatannya. Tapi karena ragu, sampailah dia tertinggal oleh barisan-barisan baginda Rasul setelah berangkat ke medan perang. Terdengar begitu banyak umat Islam yang terbunuh ketika itu. Nah, setelah pulang Rasulullah, Ka'ab merasa bersalah. Nah, setelah merasa bersalah, dia meyakinkan setelah dia keluar, pasca Rasulullah sedang berperang, dia keluar rumah, hanya orang-orang yang munafik yang berada di situ, karena orang-orang yang betul-betul berjihad kepada Allah sudah berperang ke sana. Lalu menyiapkanlah seluruh orang-orang munafik alasan kepada baginda Rasulullah, termasuk salah satu yang Ka'ab. Ya, aku akan berbohong kepada Rasulullah untuk menyelamatkan ini semua. Tapi karena dorongan sebuah iman, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Rasulullah Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku akan jujur kepada Allah. Aku akan jujur kepada Rasulullah. Selepas datang kepada Rasulullah, setelah melaksanakan sholat sunnah setelah berperang Rasulullah, ditemuilah oleh Ka'ab. Kemana kau Ka'ab? Kau nggak ikut berperang? Bukankah engkau telah menyediakan kendaraanmu? Wahai Rasulullah, sebetulnya aku ragu ketika itu. Aku lebih baik jujur ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika menyampaikan alasan itu, Rasulullah SAW ibarat kata itu diberikan sebuah pelajaran Ka'ab.
selama 50 hari tidak pernah ditanya oleh seluruh sahabatnya satu Mekah ketika itu. Lalu ketika itu Ka'ab merasa terkucilkan. Akibat dari sebuah terkucilkan itu, dorongan kuat terus keluar dari seorang Ka'ab. Sahabat Rasulullah yang dipilih jannahnya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Setelah akhir menjelang 50 hari pertaubatannya, lalu disampaikannya sahabat, jemputlah Ka'ab. Saking bahagianya, wahai Rasulullah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon maaf kepada engkau. Apakah taubatku diterima? Wahai Ka'ab, Allah telah menyampaikan melalui Jibril, engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dia bahagia. Apa yang terjadi? Pengorbanan, Mas Fahmi. Ya Rasulullah, aku akan mengorbankan sebagai bentuk rasa syukurku. Allah telah mengampuniku. Aku akan korbankan seluruh hartaku. Lalu kata Rasulullah, wahai Ka'ab, sisakanlah setengah untuk keluargamu. Jadi oleh karena itu Mas Fahmi, bentuk taubat yang sesungguhnya nasuha adalah bentuk sebuah pengorbanan. Bagaimana pengorbanan kita kepada Allah pasca kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bentuk bersyukur kepada Allah setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan yang telah kita lakukan. Oke, baik, luar biasa, Masya Allah. Nah, untuk taubat ini sendiri Pak Ustadz, apakah orang-orang itu terlihat dari perbuatannya sudah termasuk taubat sendiri atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, seperti yang sudah kita dijelaskan tadi bahwa taubat yang keluar dari keimanan seseorang akan melahirkan keimanan yang luar biasa. Pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebuah perilaku yang terpancar dari keimanan, terpancar dari sebuah ketakwaan, begitu indah. Dari mulai perkataan yang tadinya kasar menjadi lembut, yang tadinya perangannya luar biasa, dari pakaian ketika dia sholatnya asal-asalan, dari ketika dia taubat dia sudah merubah pakaiannya yang semampunya dia untuk melakukan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk apapun ketika orang sudah bertaubat kepada Allah, berubah drastis dari mulai sikap, ucapan, perbuatan, semua sudah betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu yang menjanjikan yuslih a'malakum. Allah yang akan membimbing dia. Siapapun yang bertobat kepada Allah akan terlihat baik karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, oleh karena itu, jangan pernah khawatir dengan kebesaran Allah. Selama dia betul-betul bertobat kepada Allah, bimbingan Allah begitu indah untuk mencapai derajat yang termulia, menjadi sosok yang terindah, menjadi sosok yang betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, untuk orang-orang yang bertobat, apakah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Pak Ustadz sebelum kita kembali ke kesimpulan? Betul. Betul sekali. Bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Ar-Rahim, Mas Fahmi. Jadi Ar-Rahman itu anugerah Allah, nikmat Allah, siapapun mendapatkannya. Mau dia Islam, mau dia kafir, mau dia kecil, mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia tua, laki-laki, perempuan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmannya Allah. Tapi soal Rahim, Allah betul-betul memilih seseorang. Ketika kalimat Ghafurur Rahim, aku nih kata Allah memberikan sebuah ungkapan zatnya Allah, aku maha pengampun, aku maha penyayang. Saking sayangnya Allah, Allah pilih orang-orang yang betul-betul Allah pilih. Siapakah dia? Yang mampu melaksanakan ketakwaan yang tangguh, yang kokoh, yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan hati untuk bertobat ada seyogianya adalah panggilan yang keluar dan terpancar dari sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan panggilan hati tersebut ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa di rumah, demikian tentunya untuk Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu sore hari ini dengan tema kita yaitu keutamaan taubat dan juga istighfar bersama dengan Pak Ustadz Fad Akhtar Alzami dan juga ibu-ibu dari Majelis An-Nabaah. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu. Semoga bermanfaat yang telah kita sampaikan untuk sore hari ini. Akhir kata saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat.
bukan ku sok taat. Sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astaghfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullah.